Sepertinya ada lem di telepon pintarku. Lengketnya sopan, tidak memaksa tapi selalu berhasil membuatku tinggal. Di dalamnya, semua orang tampak baik-baik saja. Bahkan yang hancur pun tahu cara mengambil sudut terbaik. Aku melihat, lalu mencatat. Lama-lama, aku juga lulus ujian itu jadi ahli selfie tanpa self-reflect. Aku melihat orang berlari mengejar sesuatu yang juga sedang lari. Mereka menyebutnya mimpi. Aku menyebutnya deadline yang diberi filter. Waktu lewat diam-diam, tanpa notifikasi, tanpa getar, dia memang tidak pernah belajar menunggu manusia. Sepertinya ada lem di telepon pintarku. Atau mungkin yang lengket itu adalah ketakutanku sendiri untuk diam dan mendengar isi kepala yang selama ini aku mute. Bandung, 27 April 2026, Gendis Utoyo. Ditulis dalam gawai dengan notifikasi WA 999 plus. Aplikasi untuk tidak mendengar diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Kembali lagi di podcast Diksi. Tipsy. Kembali lagi di Bakar Kata, ini Betul. lanjutan ya dari Bakar Kata episode 2. episode 2, lanjutan dari yang pertama. Betul. Jadi puisi-puisi yang masuk itu kan alhamdulillah banyak Banyak ya banget, dia, banyak puluhan banget. gitu. Jadi kita bagi deh partnya. Yap. Masih di diksinya kembali ya. Kembali. Mhm. Betul. Tadi Gendis, aku boleh nggak bahas dikit ya? Boleh. Mhm. Boleh. Jadi Gendis ini adalah teman aku di salah satu komunitas di Bandung namanya Story Session Oh, Hall. gitu. Yap. Iya, dan yang menariknya dia ini adalah bukan pegiat sih, pelaku di industri film gitu. Sutradara. Sepertinya bisa dibilang scriptwriter. Tapi mungkin kalau pernah jadi sutradara juga boleh komen ya Gendis ya. Tapi di sini yang mau aku ngobrolin ya Gi, ternyata jawaban dari si puisi ini adalah yang di dalam kurungnya tadi. Betul. Ditulis dalam gawai dengan notifikasi WA 999. Itu dia. Makanya judulnya aplikasi untuk tidak mendengar diri sendiri. Jadi kayaknya emang lebih banyak sering denger tung tung ting tung ting Nah, daripada ngobrol itu sama dia. diri sendiri. Thank you Gendis sudah mengirimkan puisinya ya. Jadi memang dekat ya isu-isunya. Ya. Kayak di episode pertama ada 0027 itu lewat tengah malam. Iya, Ini iya. tentang notifikasi yang penuh. Jadi masa-masa para remaja ini sedang berjuang kayaknya ya. Iya, tapi Gitu. sepertinya sudah tidak remaja ya. Sepertinya udah tidak remaja. Dava dan Gendis itu kan sama seperti kita ya. Mungkin udah Remaja akhir ya. remaja akhir, agak remaja vintage. Remaja vintage ya. Remaja vintage ya. vintage. Jadi lagi yang menarik mungkin dari pada saat itu, jadi yang menarik dari kata diksi yang dipilih di episode pertama itu kan kembali karena juga memang sebenarnya tujuan dari Egi dan aku itu kan ingin merayakan kembalinya gitu ya, reaktivasi diksi tipsi ini gitu. Betul. Yang nuansanya baru karena akhirnya keluarlah visualnya yang biasanya Betul. suara doang dari tahun 2017. Nah, ternyata si diksi kembali ini tuh men-trigger ini ya banyak tema-tema gitu loh. Banyak tema. Justru hampir berbeda-beda dari setiap pengirim ya. Puisi merespons kata kembali itu dengan bentuk yang beda, entah dari pemaknaan atau penggunaan katanya sendiri. Betul. Gitu. Yang di episode kemarin itu kan yang pertama itu ternyata Ray tentang kembalinya itu adalah diri dia. jati diri dia mungkin kembali Gitu. berani lagi, dulu dibully atau apa. Nah, kalau yang di Gendis ini untuk tidak mendengar diri sendiri sepertinya dia merindukan kembali justru gitu ya ke dalam dirinya gitu. Betul. Karena ya ini tanpa notifikasi, tanpa getar gitu. Dia memang tidak pernah belajar menunggu manusia
gitu. Itu. Dan ini sih yang lucu, dia pakai menggunakan majas ya, kayak sepertinya ada lem di telepon pintarku. Betul. Gitu. Pengandaian ya. Kayaknya Ica juga dekat banget nih pengalamannya Dengan apa tuh? Handphone selalu di telinga, ada telepon masuk, notif banyak, dan Iya, lain-lain iya. dari kerjaan gitu. Betul. Kamu tahu sih soalnya keseharian aku. Itu dia. Iya sih, kayak di zaman sekarang ya, apalagi untuk aku ya terlebih gitu yang secara personal menggunakan mungkin media sosial sebagai media bekerja gitu. Jadi pasti mau nggak mau screen apa disebutnya yang screen time. Nah, screen time-nya itu tuh mungkin lebih dari 4 jam 5 jam gitu. Nah, tapi kan suka ada ini tahu memes yang lucu gitu Gi. Jadi Apa? kayak Gen X atau boomer itu, jadi si gambarnya tuh ngeliatin anak kecil megang handphone, jadi kayak anak yang lebih muda gitu ya. Terus mereka mikirnya main game apa gini-gini, padahal bikin caption katanya, bikin ngedit CapCut apa, nah jadi dianggapnya bermalas-malasan. Iya. Padahal sekarang beberapa pekerjaan itu memang menggunakan handphone ya. Betul. Apa ya, senjata bekerjanya. Iya, gitu. bahkan senjata utama. Kalau misalkan ternyata kita adalah social media manager gimana? Betul. Kan pasti kerjaannya ini semua di handphone gitu kan. Ini yang bagusnya atau admin, apalagi e-commerce itu kalau angka kembar nih di tiap bulan udah pasti penuh deh handphonenya tuh, geter terus gitu. tuh. Jadi ya gimana ya, memang mau nggak mau ya Gia. Jadi dan si puisi ini juga ternyata menjadi bentuk wadah ya untuk kita mengekspresikan diri gitu. Seperti mungkin ruh puisi di tiap-tiap orang kan berbeda ya kegunaannya. Nah, Gendis di sini membuat puisi menjadi wadah di mana mungkin dia bisa curhat sedikit gitu ya tentang kegelisahan dalam dirinya gitu. Mungkin si puisinya juga bisa jadi medium untuk dia merenung juga gitu. Yang menarik ini nih, jadi ahli selfie tanpa self reflect. Itu ini sih apa namanya, jadi bukan kontraproduktif, apa sih bahasanya, jadi ironi ya. Jadi ironi. Ya betul, karena setiap agenda pasti kita selfie buat ngabadin momen gitu ya. Iya. Tapi apakah selfie ini gitu jadi refleksi diri dan lain-lain. Nah, itu yang jadi kalau menurut kamu ya. Selfie dengan kita bercermin itu berbeda enggak sih? Beda. Kenapa tuh? Kalau bercermin tujuannya bisa jadi hanya untuk ngelihat ada pakaian yang gak rapi atau rambut kurang rapi dan lain-lain. Tapi kalau selfie kan berarti ada action tambahan dengan menekan tombol capture atau shot gitu. Berarti kan ada tujuan tambahan lah kalau selfie gitu. Entah dia mau mengabadikan momen atau apa. Karena kalau bercermin aja hanya dinikmati atau dilakukan saat itu. Ya, kita ngelihat refleksi diri nih di cermin, udah itu selesai kan. Tapi kalau selfie itu diabadikan gitu, dia ada gitu. Tapi berarti menurut kamu yang lebih dekat dengan kegiatan self reflect tuh yang mana? Bercermin nggak sih? Nggak ya? Bercermin, tapi ya itu tadi, sekarang bercermin juga bisa di handphone kan. Iya sih. Terus beres bercermin udah ngaca udah difoto gitu. Jadi tetap Iya benar. ada. Makanya gitu. Bener sih Gendis ngomong itu ya, menuliskan gitu ahli selfie tanpa self reflect gitu. Jadi mungkin yang menyedihkannya tadi, yang ironinya adalah mungkin foto selfie kita ratusan tetapi kita tidak benar-benar melakukan kegiatan self reflect gitu. Banyak banget, apalagi nih ya. Terutama silakan cek cewek-cewek di galeri foto handphonenya. Pasti. Iya. Kayaknya kalau dalam satu hari belum selfie belum afdol. Belum afdol ya. Tapi ini kan cewek-cewek, kalau cowok-cowok tuh ada nggak sih sebenarnya? Kalau nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau aku sih jarang ya selfie. Paling kalau seseorang selfie itu buat ngabarin kita udah sampai di satu tempat gitu ke temannya. Udah nyampe nih. Iya, gitu. benar. Selfie di belakangnya tempatnya gitu untuk bukti. Karena kalau bilang udah sampai nggak pap tuh banyak yang nggak percaya gitu, padahal udah sampai gitu. Benar sih. Ini sih maksudnya aku jadi, karena sebenarnya tadi untung Egi membacakannya memang sampai selesai gitu, karena ternyata yang bomnya di dalam puisi ini kan, kalau puisi juga sebenarnya ada ininya ya, ada bentuk tipografinya gitu. Sepertinya memang Gendis sengaja gitu membubuhkan juga tulisan ditulis dalam gawai dengan notifikasi WA 9919 karena
justru tuh gongnya di sini kalau buat aku. Betul, keadaan yang betul-betul apa ya, kontradiksi lah dengan bagaimana isi puisinya. Iya, jadi bisa, maksud aku tuh jadi bisa, justru bukan kontradiksi, justru kalau menurut aku jadi semakin tergambarkan, gila nih Gendis sibuk banget. Tuh. Jadi pantesan ada lab di telepon pintar kamu karena ternyata handphone Gendis aja tuh WA-nya sampai 999 gitu loh maksudku. Tapi buat Gendis keren, kenapa dengan notif WA 999 plus tetap menulis puisi. Ya, nah, itu dia. Keren Oke, banget. next. Thank you. Ada puisi dari siapa nih yang masuk? Ini dari Tasik nih. Ya, Tasik nih. Jadi berjalan-jalan ya, diksi tipsi itu ya dari Sabah, Malaysia, Banjarbaru, ya, Ciwidey. Sekarang Tasikmalaya. Tasikmalaya. Gendis kayak dari Bandung mungkin ya. Betul. Ini berjudulnya Alienasi, Ki. Gimana tuh isi? Aku bacakan dulu ya. Gedung-gedung hingga menara gading itu telah raib, ditelan waktu dan rasa lelah. Detak waktu menghentikan detak jantung, menunggu sang pemberi nafkah pulang tepat waktu, sementara kita menuntut hingga larut. Tak lagi kurasakan pergantian musim, rasanya ritme hidup berputar hanya pada satu rezim saja, berulang-ulang hingga usang. Tubuh menyepi, waktu menepi, engkau akhirnya pergi, sedang aku lupa bagaimana untuk kembali. Pekat malam di antara remang kota memberikan pesan ontologis, sebuah peta menuju perjalanan pada kesadaran. Apa artinya kembali, sementara aku tidak mengenali diri sendiri. Hanya tersisa sesal, yang rasanya akan kekal hingga tak masuk akal. Sampai kapan? Tasikmalaya 21 Mei 2026, Imana Tahira. Thank you Imana for sending the poetry. Thank you. Judulnya Alienasi. Gimana Gi? Menurutmu? Ini di puisinya ditulis Tasikmalaya, tapi latar yang diceritakan kayaknya Jakarta kalau ini. Biasanya gedung-gedung. Gedung-gedung hingga menara gading. Iya benar. Ini di Tasik nggak ada sih, adanya Asia Plaza. Nggak ada. Nah itu gitu, nggak ada. Adanya apa? PZ Mustafa, apa HZ Mustafa? HZ Mustafa. Iya, ada HZ iya. Mustafa. Gimana Gi menurutmu si Alienasi ini? Gedung-gedung hingga menara ini tuh mungkin dekat dengan beberapa teman yang mempertanyakan ulang ya. Ketika misalkan gini, ada beberapa kawan yang memutuskan merantau nih ke ibu kota gitu. Setelah beberapa tahun di sana berkarir dan lain-lain, lalu ada waktu kontemplasi nih, bertanya ke diri sendiri gitu. Nah di situ tuh pertanyaan-pertanyaan tadi, apa artinya kembali, yang rasanya kekal sampai kapan dan lain-lain, itu selalu muncul tuh gitu. Iya sih. Mempertanyakan, ngelihat orang sekian tahun udah beli ini, orang sekian tahun beli jabatan ini segala macam. Nah comparison ini tuh ngebuat seseorang jadi punya lebih banyak pertanyaan ke diri sendiri. Iya. Dan mungkin itu yang membuat juga ini seperti ini tuh Imana tuh menuliskan ini tuh temanya memang sebenarnya keresahan umum ya Gia. Betul. Apalagi judulnya alienasi, karena mungkin aku juga sih termasuk yang mungkin pernah ke Jakarta dan beberapa teman-teman lain mungkin termasuk Imana merasakan kan ibu kota itu katanya melting pot ya. Betul. Katanya adalah tempat sejuta perbedaan berkumpul di sana, tetapi mungkin masih tetap membawa perasaan alienasi itu. Jadi alien, mungkin dia di kota besar tapi dia tidak belong, tidak merasa fit in ke dalam hampir semua kelompok, jadi mungkin dia bingung juga gitu ya, atau mungkin nih interpretasinya bisa seperti itu gitu kan. Terus ini sih yang rasanya ritme hidup berputar hanya pada satu rezim saja, berulang-ulang hingga usang. Itu kan sebuah sedikit nyentil ke iya betul. Dan pemerintah. Kita bayangkan lah ya kalau dalam sebuah negara rezimnya hanya satu dan berulang-ulang, sepertinya bosan ya gitu ya. Dan ada satu konsep ini, kamu pernah nonton gak sih film, mungkin ini lihat juga ke perasaan Imana ketika nulis, aku lupa filmnya apa. Ini yang Lucifer, itu ada series di Netflix. Jadi konsepnya si neraka itu di sana adalah bukan yang seperti diilustrasikan di Muslim gitu ya, di kitab-kitab gitu, tapi adalah sebuah bentuk pengulangan rasa bosan tanpa henti gitu. Jadi kalau misalkan emang dianya dulu misalkan berdosanya itu koruptor gitu, nah dia tuh diulang itu terus aja
kayak pas lagi ngambil balik lagi tapi nanti hilang badannya terus balik lagi kayak Itu gitu. sama kayak mitologi Yunani ya, Aeolus itu. Iya, Itu Aeolus juga itu. ada tuh film judulnya betul. Triangle. Dia juga mencantumkan tulisan Aeolus di kapal kapal feri kalau nggak salah. Dan itu tuh tentang sesuatu yang berulang gitu. Jadi dia menyesal terus berulang kembali gitu. Iya. Jadi Kurang sesuai lebih kayak gitu ya. Iya sama, dan ini kan Imana juga sama yang menggunakan dua kata kembali ini di puisinya. Betul. Dan malah menggunakan kalimat tanya juga nih, yaitu retoris, apa artinya kembali sementara aku tak mengenali diri sendiri gitu. Ini masuk akal sampai kapan begitu. Puisi memang menarik ya Egy ya. Dia Betul. bisa disulap atau dia bisa menjadi apapun dalam kehidupan sehari-hari kita. Betul. Bisa jadi sahabat gitu ya ketika mungkin lagi merasa alienasi seperti ini begitu. Imana? Bisa jadi clue kalau kita lagi bingung atau malah setelah baca kita jadi bingung. Iya, tapi karena puisi begitu kan, jadi sebenarnya Jadi bingung, merenung, atau justru misalkan kayak baca ini gimana tuh? dengan ending tanda tanya kan pasti menyisakan di pembaca ya, Betul. mempertanyakan hal yang sama Iya, gitu. jadi open interpretation ya. Betul. Jadi ini juga sih, jadi teman-teman di Bakar Kata itu kan sebenarnya aku dan Egy itu juga mencoba untuk membahas ya. Yap. Tapi kembali lagi ingin mengingatkan bahwa puisi itu bersifat multi interpretatif ya Egy Betul, ya. multi Jadi belum interpretasi. tentu juga apa yang kita obrolkan, maksudnya di percakapan ini, Betul. kalau kalian itu cross check ke imananya langsung misal atau ke Gendis, Bisa ya jadi beda. Beda juga Bisa jadi gitu. beda. Jadi seksinya atau magicalnya puisi, dan mungkin kenapa ya aku dan Egy menyukai juga karena begitu ya Egy. Jadi Betul. kita mencoba menjamah. Jadi puisi itu menurut aku sama seperti film sih Egy. Jadi dia itu adalah sebuah pengalaman personal atau bahkan spiritual. Karena Betul. kenapa? Puisi ini itu ketika dibaca orang selain penulisnya pasti akan diinterpretasikan bisa berbeda. dan menurut pengalaman kita gitu. Betul. Jadi kalau kita pernah kayak gini, pasti merasakan yang alienasi ini, pasti gini puisi gue banget gitu. Iya. Terus gedung-gedung hingga menara gading Tapi itu, mungkin dengan keadaan yang berbeda, latar tempat yang Betul. beda, cuma perasaan yang perasaannya sama. sama. Gitu. Tapi coba kalau misalnya puisi ini kita bacakan, atau ada misalkan teman-teman yang hidup di pesisir dari kecil gitu, mungkin tidak terlalu relate gitu, kayak aduh susah nih menjamah perasaannya kayak gitu teman-teman ya, gitu sih Bakar Kata ini. Jadi thank you Imana. Thank you Imana. Semoga tidak merasa jadi alien lama-lama ya kamu. Sebelum ke puisi berikutnya, Iya. di depan kita ada minuman. Tadi aku udah minum lagi. Enak banget ini dari Viva Celebrity, Ca. Betul. Dari Viva Celebrity. Ini adalah pure water katanya, non mineral. Jadi air non mineral ini, gitu. Air non mineral dan seger banget. Katanya kalau dibuka gini nggak ada jesnya. Iya, nggak ada. Tuh, nggak ada jesnya. Dan ini bagus juga. Kemarin dapat info menarik, bagus juga dan cocok untuk teman-teman yang suka dan punya hobi aquascaping, air laut. Ini bisa jadi bahan untuk refill airnya. Betul. Terima kasih Viva Celebrity. Buat yang mau pesen bisa DM ke Instagram. Instagramnya Viva Celebrity langsung. Dia juga pure water, terus udah gitu partikelnya juga hexagon. Begitu. Beres minum, kita ke puisi berikutnya. Nah, ini dekat banget dengan minum tadi. Iya lagi. Dekat banget dengan minum. Iya. Gitu ya. Ini Bisa puisi dari Siapa Gi? Galigian namanya ya? Galigian. Boleh dibacakan? Judulnya Kisah Penyeduh Kopi. Nah, atau barista ya. Kisah Penyeduh Kopi. Pagi kembali menyalakan mesin kopi. Uap kopi naik seperti doa yang kelelahan. Jam dinding di sudut kedai mengunyah hari demi hari. Hari-hari kembali berulang, Senin menjadi Senin, Selasa menyamar menjadi Senin, seperti susu yang diputar di teko besi. Mendidih, kemudian berputar lalu tumpah ke cangkir yang lain. Sampai akhirnya, Tuhan mengirimkan tanggal merah. Seperti mengobrak-ngabrik sistem tanam paksa, pelan-pelan aku mengetuk kontrakan yang berantakan. Aku kembali lagi menjadi manusia. Kembali mencuci kolor yang menumpuk seperti dosa, kembali mencuci baju dengan aroma kopi yang keras kepala. Aku mencucinya perlahan sebab setiap busa sabun adalah upacara pengampunan. Di depan kontrakan,
Bonsai kecil kupangkas hati-hati agar ia tumbuh menjadi pohon beringin dan membuka jasa fotokopi. Barangkali hidup memang begini. Kita pergi ditelan waktu terlalu jauh hanya untuk kembali kepada hal-hal kecil yang ternyata menyelamatkan diri sendiri lagi dan lagi. Galih Gian, ini tahunnya nggak ada nih, nggak ditulis. Tapi terima kasih buat Galih. Thank you, Galih. Judulnya Kisah Penyeduh Kopi. Ini dekat banget dengan teman-teman mungkin yang saat ini berprofesi sebagai barista ya, gitu, merasakan hal yang sama. Karena apa? Hari libur atau tanggal merah pada umumnya adalah adalah hari paling ramai sebuah kedai kopi harusnya. Iya. Gitu kan. Betul. Karena aktivitas sehari-hari, melepas penat dari aktivitas sehari-hari, akhirnya mereka ngopi dan lain-lain. Nah, malah di tanggal merah dan hari libur, para barista ini malah biasanya sampai pegal-pegal nih bikin kopi gitu. Gimana, Cak, ngebaca puisi ini? Ada dua baris yang aku sangat suka dari puisi ini adalah ini nih, sebab setiap busa sabun adalah upacara pengampunan. Betul. Ini metaforis, tetapi di dalam puisi ini si majas metaforanya itu tidak diobral, jadi nggak terlalu banyak. Makanya kenapa aku suka sekali kata-kata ini gitu, karena tadi pas mendengarkan Egy gitu ada beberapa majas-majas lain yang digunakan, tetapi pas ini kayak aduh bagus banget. Sebab setiap busa sabun adalah upacara pengampunan. Bagaimana Galih ini mengkawinkan diksi frasa busa sabun menjadi ke upacara pengampunan sih. Itu keren banget menurut aku. Kayak ini juga lucu lagi, di depan kontrakan bonsai kecil kupangkas hati-hati agar ia tak tumbuh menjadi pohon beringin dan membuka jasa fotokopi. Itu kan personifikasi menjadi iya kan, bagaimana tumbuhan bisa bergerak gitu menjadi manusia gitu kan. Betul. Itu kayak aku senang ketika penulis-penulis puisi ini menggunakan imajinasinya untuk mendobrak realita gitu. Jadi kalau kita ngelihat lukisan tuh kayak surrealis gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kita bisa interpretasikan apapun gitu sesuai dengan pengalaman dan referensi ya. Iya. Dan teman-teman kalau yang baru ada di berandanya gitu diksi tipsi ini gitu, kami sih ingin mengajak kalian untuk pelan-pelan atau mencintai atau menyukai puisi. Nah, kenapa aku bridging-nya ke sini, Egy? Karena ada beberapa pembaca yang baru mulai ke puisi, mereka suka kebingungan ketika ada paragraf-paragraf atau kalimat seperti ini. Jadi aku ini nggak ngerti gitu, kalau bahasa Sundanya itu ngahuleng gitu, kayak maksudnya gimana sih gitu, agar ia tak tumbuh menjadi pohon beringin dan membuka jasa fotokopi. Aku nggak ngerti karena biasanya mungkin mereka akan berkata biasanya soal aku baca novel atau cerpen yang dedes. Jadi memang tidak menggelitik, tidak membuat ngahuleng gitu. Nah, biasanya jawaban yang aku suka berikan sih, memang sebenarnya puisi tidak perlu untuk dimengerti sebegitunya, gitu ya kan? Betul. Kamu punya pandangan lain nggak? Balik lagi sebetulnya kalau disebut harus tidak, tapi orang punya pilihan untuk mau nggak belajar mengerti, gitu. Kalau mau berarti dia akan memperbanyak referensi. Maksudnya tapi menjamah gitu. Mencoba menjamah gitu. Karena gini, mungkin kalau untuk puisi sendiri itu nggak beda dengan bentuk karya seni lain gitu ya. Jadi memang punya pengagum dan punya genrenya masing-masing gitu. Misalkan ada orang yang suka dengar musik rock tapi nggak suka dengar dangdut misalkan, atau seneng dangdut tapi nggak suka dengar jazz dan lain-lain. Itu balik lagi ke selera. Dan puisi ini tuh akan dimengerti oleh pembacanya tertentu gitu. Jadi orang yang karena gini, ketika kita tertarik ke puisi tersebut, ada yang nggak dimengerti. Kalau kita tertarik, kita akan mencari tahu apa sih ini maksudnya gitu. Jadi pada akhirnya penulis menurutku menulis aja dengan jujur, karena nanti itu akan membentuk karakter, dan karakter ini yang akan dibeli oleh audiens sebagai bentuk dari kalau pengen puisi yang seperti A, yang penuh metafora, yang penuh personifikasi dan lain-lain, ada penulis ini. Kalau yang lugas, penulis ini. Nah, dengan temanya masing-masing. Jadi memang puisi itu dibiarkan liar untuk menggugah orang di momen-momen tertentu gitu. Itu aku setuju. Jadi teman-teman, saya ini suka ada ke pembaca-pembaca baru yang
aku nggak ngerti tulisan kamu gitu. Nggak apa-apa, kalau aku yang suka bilang nggak apa-apa, nggak harus dimengerti, biarkan dia menemani kamu. Dan malah kan dia jadi, yang aku menyenangkannya adalah juga jadi suka pengen datang terus mengkonfirmasi ke penyairnya gitu loh. Betul. Nah jadi kayak misalkan ya ada orang baca puisinya Galih ini terus bilang, Galih naon sih gitu, apa sih maksudnya menjadi pohon beringin dan membuka jasa fotokopi, emang mana pernah lihat gitu, atau memang kamu pernah lihat ada pohon beringin itu buka jasa fotokopi, itu nggak masuk akal, karena suka ada yang kayak gitu ngobrol-ngobrol, tapi sebenarnya iya nggak sih, itu adalah menariknya puisi kan sebenarnya. Betul. Bahkan ini yang menarik adalah objek pohon beringin ini itu tuh dekat banget dengan kantin belakang atau tempat fotokopi di sebuah sekolah. Iya sih. Kalau mungkin di beberapa sekolah yang aku datangi gitu, tempat fotokopi itu selalu dekat pohon beringin. Tapi kampus aku itu juga. Mungkin itu yang nempel dan akhirnya personifikasi ini jadi muncul gitu. Betul. Oke. Begitu. Nah ini Galih, thank you Galih. Ini juga ada pesannya ya, yang barangkali hidup memang begini. Kita pergi ditelan waktu terlalu jauh hanya untuk kembali kepada hal-hal kecil yang ternyata menyelamatkan diri sendiri lagi dan lagi. Gitu. Nah ini. Anyway Egi, ternyata karena kita aku melakukan riset juga nih. Ternyata karena si temanya ini kembali ya, jadi ada 2 penyair besar yang memang menuliskan sajak berjudul Kembali. Siapa itu? Itu ada W.S. Rendra dan Hairil Anwar ternyata. Kalau Hairil Anwar itu puisinya itu Aku Berada Kembali, ditulis di tahun 1949. Kalau misalkan Rendra, ini aku lupa tahunnya ya, tapi judulnya memang Kembali. Tahunnya 1982 di majalah Horizon. 1982. Kita lagi di mana ya? Masih di surga kayaknya, masih main-main. Wow gitu. Jadi Rendra sudah menuliskan puisi Kembali nih. Kamu boleh deh bacain 2 baris aja kayaknya, atau 2 paragraf. 800 kilo aku berlari dan aku tetap melihat wajahmu. Wajahmu adalah wajah yang terhina, yang diingkari keadilan. Aku berlari ke timur, ke kota yang antik. 800 kilo dari kamu, karena bimbang menempuh bimbang. Nah dari bait ini aja nih, terlihat ejaan lama karena gitu ya. 800 kilo tuh dari Bandung kemana ya? Hah? Jauh banget. Kemana ini. Ya? Jauh Pangandaran banget. Ada nggak sih? Terlalu dekat kalau itu terlalu dekat. Iya. Lebih jauh lagi 800 kilo kayaknya sampai ke Sumatera harusnya. Oh iya. Harusnya sampai ke Sumatera. Geografisku jelek, aku nggak tahu. Jadi cuman ini yang buat aku langsung ini Rendra banget. Iya. Justru bait kedua, wajahmu adalah wajah yang terhina, yang diingkari keadilan. Hah? Selalu ada pesan-pesan gila sih, moral keadilan gitu dari puisi-puisinya Rendra, karena pada saat itu mungkin para penyair ini sangat dekat dengan problematika pemerintahan, politik pada saat itu yang sedang panas dan lain-lain, sehingga banyak yang membuat puisi-puisi yang tajam, bahkan nggak sedikit dulu penyair ada yang sampai ditangkap. Oh iyalah, betul. Dan ya ini berbicara masalah puisi kan sebenarnya tadi ya tidak perlu diketahui sebenarnya artinya benar-benar tiap per kalimat, tapi coba bayangkan dia gitu ya, Dips gitu ketika merem, tutup mata terus kayak wajahmu adalah wajah yang terhina, yang diingkari keadilan. Itu tuh di kepala aku ya, bayangannya langsung kayak sebuah pisau yang panjang terus dia ngebelah sangat presisi. Kayak ini kalimat efektif, ini bait efektif banget sih gitu. Betul. Kayak gitulah. Nah ini coba yang Hairil Anwar, coba ini lebih tua lagi 1949. Nah iya, kalau ini 4 tahun setelah kemerdekaan. Betul. Aku berada kembali, banyak yang asing. Air mengalir tukar warna, kapal-kapal elang-elang serta mega yang tersandar pada khatulistiwa lain. Rasa laut telah berubah dan kupunya wajah juga disinari matahari lain. Hanya kelengangan tinggal tetap saja, lebih lengang aku di kelak-kelok jalan. Aku skip, boleh deh. Lebih lengang pula ketika berada di antara yang mengharap dan yang melepas. Telinga kiri masih terpaling ditarik gelisah yang sebentar-sebentar seterang guru. Kata matahari. Ini matahari. Matahari di ejaan lama kayaknya ini. Iya. Nah, kalau
jelas ya puisi-puisinya Hairil itu dingin tapi bergemuruh, makanya selalu dekat dengan kata guru ya, yang riuh dan lain-lain gitu, kayak ada sesuatu yang berisik di kepala gitu. Kayak gitu. Aku juga sukanya tuh kalau Hairil itu dia menggunakan kata-kata yang sebenarnya pilihannya itu, kosakatanya itu sebenarnya sama nih sama yang Sapardi gitu ya. Jadi dia mempermainkan banyak diksi-diksi tentang alam semesta ya, kayak ada guru, bulan, matahari. Tapi karena genre-nya berbeda, jadi kalau bulan di puisinya Sapardi jadi bagaimana puisinya? Jadi manis gitu ya. Kalau di sini jadi galak gitu. Iya gitu. Padahal sama gitu diksinya. Laut juga kan sebenarnya Hairil tuh sering loh menggunakan kata-kata yang sangat apa ya? Ya alam semestais gitu bahasanya. Tapi mungkin ya perspektif yang diambil betul, ya gitu, yang berbeda. Gitu. Temanya juga ya beda gitu. Oke. Beberapa puisi udah kita bahas di Bakar Kata episode 2 nih. Kita akan lempar lagi kata yang baru di minggu depan. Dan buat teman-teman boleh kirimkan puisinya ke Instagram @diksitipsi atau ke email diksitipsi@gmail.com. Dan jangan lupa juga di follow ya YouTube-nya kami. Betul. Di @diksitipsi. Di subscribe ya. Di subscribe juga, betul, dan like juga dan komen dan share juga ke teman-teman kamu gitu. Terus yang tadi Instagramnya kenapa wajib di follow, karena puisi-puisi yang memang masuk nih total gitu ya, yang masuk tetapi tidak diulas atau tidak dibacakan, tetap akan kami unggah ya Egy ya. Betul, di feed Instagramnya Diksitipsi gitu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengirimkan puisinya di episode Bakar Kata yang pertama. Kita ini masih di studio NBS Radio nih. Selalu PW. Nyaman sekali ya di sini, adem nih, menemani sore gitu ya. Terima kasih untuk NBS Radio yang sudah support Diksitipsi dan memperbolehkan kami untuk take di studionya yang lihat alat-alatnya juga bagus-bagus nih. Iya nih, ada jadi pengen punya suatu nanti. Dan jangan lupa teman-teman, amin. Dan jangan lupa kalau misalnya sedang di perjalanan juga boleh dengarkan NBS Radio. Betul. Dan juga yang masih selalu support Diksitipsi ada dari Studio Alur. Nih, terima kasih Studio Alur. Sampai jumpa di Bakar Kata episode berikutnya. Sampai ketemu dengar di Diksi Tipsi. Sebuah kotak. Di lemari pakaian ada sebuah kotak berisi foto dan surat dari seseorang. Dulu kotak itu dibuka tiap malam, dibaca sampai hafal, setiap tanggal, setiap kata. 2 tahun sudah tak pernah terbuka. Bukan karena lupa, tapi takut membuka, tak rasakan apa-apa. Seperti Pandora yang takut, bukan pada isi kotak, tapi pada kekosongan setelah semua keluar. Di mitologi itu, semua bencana merebak, tersisa harapan. Di kotak saya, semua harapan keluar, tinggal aksara samar dan seorang kawan setelah mengunggah foto tangan berdarah, dihujani komentar pelukan dan mawar. Bertanya, bagaimana cara melupakan? Saya tak tahu. Saya hanya tahu suatu pagi terbangun tak mengecek lagi apakah dia daring. Di suatu hari, nama dia di obrolan dan story cuma nama, bukan luka. Tak ada yang memberitahu betapa lama suatu hari itu. Sekarang, kotak itu dalam lemari di antara pakaian-pakaian yang tak terpakai lagi. Sama-sama menunggu, keberanian membuang, atau sama-sama bukti bahwa sesuatu terjadi. Dan sekali lagi, berbeda dengan Pandora. Tak ada sebutir pun harapan. Hanya kepastian membuka atau tidak.
adalah kesia-siaan. Bob Anwar, 2024-2025.